Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Saya Foky Fuad, dosen program studi ilmu hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas beberapa mazhab dan aliran dalam filsafat hukum. Tentu ketika kita berdiskusi tentang filsafat hukum akan menjadi begitu luas untuk kita kaji. Seperti yang sesaat lagi akan saya bahas mengenai feminist legal theory, filsafat Islam Israkiyah, filsafat Tiongkok, dan lain-lainnya. Pasang earphone Anda, tetap fokus dan saksikan sebentar lagi. Kali ini kita akan mendiskusikan pemikiran fenomenologi Islam yang digagas oleh Ibnu Arabi. Realita, kenyataan, dan sesuatu yang mutlak adalah milik Al-Haq. Realita menurutnya bentuk dari hadirnya sesuatu yang agung, yaitu Allah. Alam, manusia, dan realita apapun lainnya itu hanyalah ilusi, hanyalah imajinasi. Menurutnya manusia serta alam semesta hanya sekedar penampakan dari realita yang sesungguhnya. Alam yang mewujud dan menjadi adalah sebuah imajinasi. Menurut Ibnu Arabi, alam itu hanya menunjukkan hadirnya realitas al-haq atau hakikat yang ada. Wujud yang sesungguhnya hanyalah Allah. Yang lainnya nggak ada. Alam, manusia dikatakan mewujud atau sesuatu yang diadakan. Bukan ada yang sejati. Kemarin dia tidak ada, sekarang dia ada. Nanti dia tidak akan ada lagi. Apakah dia pergi ataukah dia mati? Hakikatnya alam juga manusia adalah bentuk dari ketiadaan. Hadirnya ada secara mewujud itu tidak mutlak. Hadirnya ada yang sesungguhnya adalah wujud. Ada secara wujud, yaitu dulu ada, sekarang ada, hingga akhir zaman akan terus tetap ada. Siapakah dia? Dialah Allah. Setidaknya terdapat 3 jenis pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui empiris dan rasional, pengetahuan intuisi atau pengetahuan batiniah, dan pengetahuan tentang sesuatu yang gaib. Manusia insan kamil menurut Ibnu Arabi adalah manusia yang sangat sempurna. Ia sempurna sebagai hamba Tuhan, bukan hamba akalnya. Insan kamil menggunakan akalnya justru untuk mendekat kepada Tuhannya. Ia menundukkan dirinya di bawah hukum-hukum Tuhan. Akal manusia tentang Tuhan dan alam semesta bisa saja salah, tapi bisa saja benar. Fenomena tentang eksistensi Tuhan diletakkan secara absolut oleh manusia dengan akalnya, sedangkan akal itu sendiri terbatas. Oleh karena itu, jangan kau sembah akalmu. Merasalah bahwa akalmu harus tetap terbuka untuk terbuka atas datangnya kebenaran-kebenaran yang baru. Manusia yang sempurna bukan karena akal dan ilmunya, melainkan kesempurnaan itu terjadi karena ia sebagai hamba Allah itu sendiri. Ia adalah fenomena penampakan Tuhan. Tuhan dan alam semesta yang ada terdapat dalam diri manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat Israkiyah. Kebenaran ilmu, pengetahuan datang dari Allah melalui 2 jalur, akalnya dan hatinya. Filsafat ini menuntut pembersihan hati, bukan semata-mata akal. Manusia yang kehilangan hati menjadi manusia yang begitu terasing. Ontologinya adalah kita melihat dari pendekatan yang ditawarkan oleh Suhrawardi. Yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah cahaya Tuhan itu sendiri. Ini sebuah kritik terhadap munculnya filsafat peripatetik
yang mengutamakan logika, akal. Ilmu meliputi pula intuisi, bukan sekedar akalnya. Epistemologi pengetahuan itu bisa kita lihat harus ada cahaya. Lalu tidak ada penghalang yang menghalangi masuknya cahaya ilmu itu tadi. Sedangkan ego manusia di sini harus dihilangkan. Seperti apa bentuknya? Anda merasa hebat, saya merasa hebat. Akibatnya, kita kehilangan itu semua. Kita justru harus menghilangkan keakuan itu untuk bisa masuk semua aktivitas cahaya di dalam diri kita. Pengetahuan itu datang dari Tuhan hakikatnya. Daya kekuatan cahaya Tuhan itu melampaui segenap panca indera yang dimiliki oleh manusia. Terdapat indikator-indikator pengetahuan seseorang, yaitu ia harus memiliki ketajaman akal untuk berpikir, serta hati, dan juga memiliki firasat yang tajam. Sebagaimana hadis Nabi, berhati-hatilah dengan firasat orang mukmin, sebab ia melihat dengan cahaya Tuhan. Orang yang paling dekat dengan Tuhan menerima limpahan cahaya terbesar, sehingga ia mampu menerima cahayanya. Orang yang paling jauh menerima cahaya kegelapan, sehingga ia terputus dari cahaya pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya kita mencoba mengkaji filsafat eksistensialisme yang diungkapkan oleh Muhammad Iqbal. Ia berpendapat bahwa untuk dapat menangkap realitas yang sesungguhnya, maka indera harus didukung oleh hati dan kalbu. Fakta-fakta kesadaran religius itu muncul dan mendominasi peradaban manusia, dan sulit untuk dianggap sebagai ilusi. Fakta kesadaran religius adalah bagian dari fakta pengalaman manusia itu sendiri. Terdapat beberapa poin terkait pengalaman spiritual manusia. Yang pertama, pengalaman spiritual bersifat langsung untuk memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Kedua, pengalaman spiritual tidak dapat dianalisis. Ketiga, pengalaman spiritual adalah bentuk keintiman manusia yang terdalam kepada Tuhannya. Sedangkan yang keempat, pengalaman spiritual itu mengutamakan rasa dibandingkan akal fikir. Kelima, pengalaman spiritual itu sama nyata dengan pengetahuan indrawi. Alam, lingkungan, tercipta bukan untuk tujuan main-main. Alam semesta adalah sebuah realitas yang harus direnungkan. Alam semesta bukanlah produk yang sudah selesai, tetapi ia memunculkan kelahiran baru. Pergerakan dinamis alam adalah bukti eksistensi Tuhan itu sendiri. Tuhan menundukkan alam bagi manusia secara kreatif. Manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari alam karena ia mengemban amanah Tuhan itu sendiri. Alam mempunyai tujuan yang sangat-sangat serius. Gerak dinamika wujud alam menghendaki manusia memasuki formasi-formasi yang baru. Al-Quran menunjukkan adanya fakta-fakta perubahan alam itu. Sekian pembahasan mengenai filsafat hukum kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat difahami. Kita akan bertemu lagi dalam video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.